Kali ini kita akan membahas jenis-jenis upacara yang ada dalam gerakan pramuka, khususnya upacara di Satuan Pramuka Penegak. Sebelum kita lanjut ke jenis-jenis upacara, apa sih yang dimaksud dengan upacara itu? Jadi, upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang menjadi wajib dilaksanakan sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Prinsip terpenting upacara haruslah dilaksanakan dengan hikmat, tenang, dan tertib, sehingga kita dapat memahami isi dari upacara tersebut. Lantas apa tujuan dan sasaran upacara? Tujuan upacara dalam gerakan pramuka di sini adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berpancasila seperti tercantum dalam anggaran dasar gerakan pramuka. Sebelum memulai dan sesudah melaksanakan latihan, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara dilaksanakan sebelum latihan disebut upacara pembukaan latihan atau upabukla. Dan upacara dilaksanakan sesudah latihan disebut upacara penutupan latihan atau upatuplat. Lantas apa sasarannya? Sasaran upacara dalam gerakan pramuka adalah agar setiap pramuka A. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan agama. B. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. C. Selalu tertib di dalam hidup sehari-hari. D. Memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain. E. Dapat memimpin dan dipimpin. F. Melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib. G. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut kita akan membahas jenis-jenis upacara yang ada dalam gerakan pramuka. Jadi dalam gerakan pramuka itu ada 6 jenis, ya kurang lebih ada 6 jenis upacara. Yang pertama itu adalah upacara umum, yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam rangka usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. Ketiga, upacara pelantikan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan pemegang jabatan tertentu dalam satuan. Lantas yang keempat apa? Yaitu upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. Yang kelima, yaitu upacara pindah golongan. Apa itu? Yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu golongan ke golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Upacara meninggalkan ambalan atau racana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak atau panega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara langsung sesuai dengan bidangnya. Lantas kita akan membahas yang namanya petugas upacara. Ya, kalau tadi kita sudah membahas jenis-jenis upacara, kita akan membahas petugas upacara dan apakah fungsi dan tugasnya.
Pertama, pembina upacara. Pembina upacara ialah pembina dalam upacara yang menerima penghormatan, mengesahkan pelaksanaan upacara, dan merupakan pimpinan tertinggi dalam upacara itu. Pembina upacara berhak, pertama, penghormatan dari peserta upacara yang dipimpin oleh pemimpin upacara. Yang kedua, mengubah dan mengesahkan rencana acara upacara. Yang ketiga, melaksanakan acara yang ditentukan. Keempat, melimpahkan wewenang kepada pemimpin upacara. Yang kedua, petugasnya adalah pengatur upacara atau protokol. Ialah petugas yang menyusun dan mengatur pelaksanaan tata tertib dalam upacara yang berkewajiban mengendalikan jalannya upacara. Pengatur upacara berkewajiban, pertama, menyusun rencana pelaksanaan upacara serta mengendalikan jalannya upacara. Yang kedua, mengajukan rencana pelaksanaan upacara untuk mendapatkan pengesahan dari pembina upacara dan memberikan penjelasan seperlunya. Petugas yang ketiga yaitu pembawa acara. Ialah petugas yang membawa tata tertib dalam suatu upacara berkewajiban membacakan acara upacara. Yang kedua, dalam keadaan terpaksa dapat mengambil kebijaksanaan dengan persetujuan dari pengatur upacara. 3. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pengatur upacara. Petugas yang keempat yaitu pemimpin upacara. Ialah petugas yang memimpin barisan peserta upacara. Sebagai pemimpin upacara berkewajiban memimpin peserta upacara untuk memberi penghormatan kepada pembina upacara, mengatur ketertiban peserta upacara, dan bertanggung jawab terhadap pembina upacara. Sedangkan petugas-petugas lainnya berkewajiban melaksanakan tugas-tugasnya dalam suatu upacara, misalnya pengibar bendera, yaitu orang yang membawa bendera dan menaikkan bendera. Kemudian membaca dasar dharma, membaca doa, ya, pemimpin lagu dan lain sebagainya. Lantas, hal yang harus diperhatikan dalam upacara gerakan pramuka, ya, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Bentuk barisan upacara yang digunakan oleh peserta upacara selalu disesuaikan dengan perkembangan usia peserta didik. Pertama, bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran, karena perhatian dan perkembangan jiwanya masih terpusat pada orang tua atau pembina. Kedua, bentuk barisan di satuan pramuka penggalang adalah bentuk angkare, karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah mulai terbuka. Yang ketiga, bentuk barisan di satuan pramuka penegak dan pandega adalah bersab, karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Oke, ya. Berikut kita akan membahas susunan upacara di satuan pramuka penegak. Pertama, macam-macam upacara di dalam ambalan. Pertama, upacara pembukaan latihan. Kedua, upacara penutupan latihan. Ketiga, upacara penerimaan tamu. Keempat, upacara penerimaan calon. Kelima, upacara pelantikan. 6. Upacara kenaikan tingkat. 7. Upacara pemberian tanda kecakapan khusus. 8. Upacara pindah golongan ke Racana Pandega. Yang 9 yang terakhir adalah upacara pelepasan. Lantas bagaimana susunan upacara pembukaan latihan ambalan? Pertama, meriksa kerapihan setiap anggota ambalan. Yang kedua, sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara.
Yang ketiga, pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk bersab. Keempat, pada waktu pemimpin sangga meninggalkan tempat, wakil pimpinan sangga pindah ke tempat pimpinan sangga. Yang kelima, para pemimpin sangga setelah melakukan laporan mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang keenam, pradana menjemput pembina dan menempatkannya di sebelah kanan barisan, yaitu di satu saf dengan peserta lain, tepatnya itu di samping para pinsa atau pimpinan sangga. Ketujuh, pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai adat yang berlaku di ambalan. Delapan, pembacaan dasar dharma dan sandi ambalan oleh petugas apabila ambalan tersebut mempunyai sandi. Yang kesembilan, pengucapan Pancasila oleh pembina penegak dengan diucap ulang oleh anggota ambalan. Kesepuluh, pengumuman dari pradana atau pembina. 11, pradana memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 12, yang terakhir yaitu barisan dibubarkan oleh pradana dan dilanjutkan dengan acara latihan. Jadi itulah susunan acara pembukaan latihan di ambalan. Ada 12 poin. Sedangkan acara upacara penutupan latihan di ambalan itu juga dibagi menjadi 11. Kalau tadi pembukaan dibagi 12, kalau penutupannya hanya 11 poin. Apa saja itu? Yang pertama, periksa kerapian setiap anggota ambalan. Yang kedua, pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk barisan bersab. Yang ketiga, pemimpin sangga mengambil tempat di sebelah kanan barisan dan wakil pimpinan sangga berada di tempat pemimpin sangga. Yang keempat, pradana menjemput pembina penegak dan mengantarkannya ke sebelah kanan barisan. Yang kelima, pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat ambalan yang berlaku. 6. Petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. 7. Pembacaan sandi ambalan oleh petugas. 8. Pengumuman tentang sangga kerja untuk latihan yang akan datang dan lain-lain. 9. Pradana memimpin doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 10. Laporan pradana kepada pembina penegak. 11. Pradana membubarkan barisan. Nah, itu tadi kita bagaimana susunan pembukaan latihan dan penutupan latihan di ambalan. Next, kita akan membahas tentang upacara penerimaan tamu ambalan penegak dan upacara penerimaan calon penegak di ambalan serta upacara-upacara lainnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam Pramuka.